warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ajunanda Putri dari Akpid Wahana Husada, Bandar Jaya, Lampung Tengah. Di sini saya akan membahas mengenai disfungsi seksual, yaitu kondisi yang membuat laki-laki atau perempuan tidak terpuas secara seksual. Disfungsi seksual dapat terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya disfungsi seksual lebih besar pada orang yang lanjut usia. Ada beberapa jenis disfungsi seksual yang dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Disfungsi seksual bisa berupa hilangnya hasrat untuk berhubungan seksual, bisa juga berupa ketidakmampuan merasakan rangsangan seksual meski ada hasrat untuk berhubungan seksual. Baik, selanjutnya itu ada penyebab disfungsi seksual. Penyebab disfungsi seksual secara umum dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Disfungsi seksual yang terjadi akibat faktor fisik itu disebabkan oleh beberapa penyakit seperti gangguan hormon, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit saraf seperti penyakit Parkinson. Kemudian ada cedera pada saraf, terutama saraf yang mengatur ereksi. Dan yang terakhir itu efek samping obat-obatan tertentu seperti obat-obatan antidepresan. Nah, itu tadi kan gangguan kepada fisik. Ada disfungsi seksual yang terjadi akibat gangguan psikologis, yaitu ada stres, ada kecemasan, ada kekhawatiran berlebihan akan performa seksualnya. Kemudian ada masalah dalam gangguan hubungan atau pernikahan. Kemudian ada depresi, ada perasaan bersalah, kemudian ada trauma masa lalu termasuk pelecehan seksual yang pernah dialami laki-laki maupun perempuan. Kemudian ya teman-teman, selanjutnya itu ada disfungsi seksual yang beresiko lebih tinggi kepada orang-orang yang memiliki beberapa faktor seperti kebiasaan merokok, kemudian obesitas, kemudian usia lanjut, kemudian kecanduan alkohol, pernah menjadi radioterapi pada daerah selangkangan, kemudian penyalahgunaan nafsa atau narkoba ya teman-teman. Jadi semua penyebab itu yang membuat disfungsi seksual ini tidak dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu gejala disfungsi seksual yang terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Yang akan saya bahas yaitu gejala disfungsi seksual pada perempuan. Yang pertama itu hilangnya atau turunnya hasrat seksual, di mana jenis ini merupakan yang paling umum diderita oleh perempuan. Disfungsi seksual ini ditandai dengan hilangnya hasrat atau keinginan untuk berhubungan seksual terhadap pasangannya. Kemudian yang kedua itu ada gangguan rangsangan seksual, di mana penderita ini masih memiliki hasrat berhubungan seksual, namun penderitanya sulit untuk terangsang atau mempertahankan rangsangan selama berhubungan seksual. Jadi di gejala ini dia mau ya teman-teman melakukan hubungan, tetapi tidak ada yang dia rasakan atau kenikmatan yang dia dapat dalam melakukan hubungan ini. Kemudian yang ketiga itu munculnya rasa nyeri, di mana melakukan hubungan seksual ini dapat terjadi akibat berbagai kondisi seperti vaginamus, vagina kering, dan otot vagina yang kaku. Sehingga dengan kondisi ini maka hubungan seksual itu tidak berjalan dengan baik
ketika dilakukan sehingga muncul rasa nyeri. Kemudian yang keempat itu gangguan orgasme, di mana perempuan yang menderita disfungsi seksual ini akan mengalami kesulitan mencapai orgasme meski rangsangan dan stimulasi dilakukan terus-menerus. Jadi dia tidak tidak mendapatkan rangsangan, padahal itu dilakukan terus-menerus. Kemudian di laki-laki juga nih ya teman-teman, ada jenis gejalanya, yaitu hampir sama kayak yang perempuan, cuman di sini mungkin ada sedikit berbedanya. Yang pertama itu hilangnya hasrat seksual, di mana laki-laki yang menderita disfungsi seksual ini merasakan kehilangan atau turunnya hasrat untuk berhubungan seksual. Terus yang kedua itu disfungsi ereksi, di mana disfungsi ereksi atau impotensi akan mengakibatkan laki-laki sulit untuk menjaga penisnya tetap ereksi saat berhubungan seksual. Dan yang ketiga itu gangguan ejakulasi, di mana kondisi ini menyebabkan laki-laki mengalami ejakulasi terlalu cepat atau justru terlalu lama saat berhubungan seksual, sehingga pada kegiatan seksual ini tidak berjalan dengan baik ya teman-teman, ya karena ada gangguannya itu tadi. Baik, selanjutnya itu ada penanganan atau pengobatan disfungsi seksual yang dapat dilakukan. Jadi penanganan disfungsi seksual ini memerlukan kerjasama dari beberapa ahli ya teman-teman, seperti dokter spesialis urologi, dokter endokrin, dokter kandungan, dokter andrologi, dokter saraf, psikiater, serta terapi seksual. Yang bertujuannya adalah agar pasien ini mendapatkan diagnosis dan pilihan pengobatan yang tepat. Kemudian, pengobatan disfungsi seksual ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang menyebabkan disfungsi seksual. Oleh karena itu ya teman-teman, pengobatan ini akan disesuaikan dengan masing-masing penyebab tersebut. Jadi pengobatan ini disesuaikan nih apa yang dialami oleh perempuan atau laki-laki yang mengalami disfungsi seksual. Ada beberapa metode pengobatan. Yang pertama itu konsumsi obat kuat, di mana orang yang mengonsumsi obat kuat atau pil biru untuk mengatasi disfungsi seksual, obat tersebut dapat meningkatkan performa saat berhubungan seksual, tetapi dapat menimbulkan efek samping berupa sakit kepala sehingga gangguan penglihatan. Kemudian obat kuat ini mampu merangsang hanya boleh dilakukan atau persetujuan dokter ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan obat itu harus ke dokter terlebih dahulu. Kemudian yang kedua pengobatannya yaitu psikiater. Jadi terapi ini dilakukan oleh psikolog atau psikiater untuk membantu seseorang mengatasi gangguan psikologi yang menyebabkan disfungsi seksual. Contohnya yaitu terapi untuk mengatasi kecemasan, rasa takut, atau perasaan bersalah yang berdampak pada fungsi seksual pasien. Terus ada pengobatan untuk mengatasi gangguan hormon, di mana kalau wanita dengan kadar estrogen rendah, terapi pengganti hormon estrogen dapat diberikan yang bertujuan untuk membantu elastisitas vagina dengan meningkatkan aliran darah dan pelumasan pada vagina. Terapi ini dapat diberikan dalam bentuk cincin vagina, krim, atau tablet. Itu tadi kan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki yaitu kadar testosteronnya rendah,
dokter dapat memberikan terapi hormon testosteron dengan meningkatkan kadar testosteron dalam tubuh. Kemudian pengobatan untuk menangani masalah fisik, yaitu akibat suatu penyakit adalah dengan mengobati penyakit yang mendasarinya. Misalnya penderita diabetes akan diberikan metformin atau insulin untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Kemudian perubahan gaya hidup, pasti ya teman-teman, perubahan gaya hidup itu sangat penting untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk mengatasi disfungsi seksual, pasien juga perlu menerapkan pola hidup yang sehat seperti berolahraga rutin, memakan makanan yang sehat, bernutrisi, kemudian berkarbohidrat, berprotein, pokoknya makanan yang sehat ya teman-teman. Kemudian berhenti merokok dan berhenti mengonsumsi minuman beralkohol. Mungkin video dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.